Saudara, usai menggeledah Kementerian Pertanian dan Rumah Dinas Menteri Syahrul Yassin Limpo, KPK menyebut dugaan korupsi di Kementerian Pertanian naik penyidikan dan sudah ada tersangkanya. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian sudah masuk ke tahap penyidikan. Tak hanya menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian dan kantor Kementerian Pertanian untuk mengumpulkan bukti, penyidik KPK juga telah melakukan gelar perkara untuk kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. PLT Jubir KPK Ali Fikri menyebut sudah ada penetapan tersangka namun belum dapat disampaikan ke publik. Dalam proses penyidikan itu pasti kemudian ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, begitu ya. Namun siapa tersangka atau para tersangka yang sudah ditetapkan tersebut pada saatnya nanti pasti kami akan umumkan secara resmi, begitu ya. Jadi kemana arah penegakan hukum yang saat ini tengah berlangsung di KPK untuk mengusut dugaan suap di lingkungan Kementerian Pertanian? Kita terhubung dengan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zainur Rohman. Selamat petang, Mas Zain. Selamat petang, Mas Ibrahim. Mas Zain, ada uang puluhan miliar rupiah yang disita KPK di rumah dinas Mentan Syahrul Yassin Limpo. Ini bisa jadi bukti nggak bahwa ada dugaan keterlibatan Mentan di kasus yang tengah diusut oleh KPK? Tentu itu yang harus diselidiki lebih lanjut oleh KPK, keterkaitan antara uang yang jumlahnya begitu besar dengan dugaan tindak pidana yang sedang diusut oleh KPK di Kementerian Pertanian. Memang KPK menyampaikan ini ada beberapa klaster, tetapi memang dari awal yang mengemuka adalah adanya dugaan permintaan setoran dari berbagai level jabatan dari bawah hingga atas di internal Kementerian Pertanian, apalagi jika mereka mau melakukan promosi jabatan untuk menduduki pos-pos jabatan yang strategis, maka diminta sejumlah uang atau biasa disebut sebagai jual beli jabatan. Nah, dari informasi-informasi terdahulu, ternyata diduga kuat ada dugaan bahwa eh, orang kepercayaan Menteri Pertanian berperan sebagai pemungut yang kemudian mengumpulkan sejumlah uang dari para pejabat di internal Kementerian Pertanian, kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, tentu ini kemudian menjadi beban. Kenapa? Oke. Karena kalau pejabat di tingkat bawah, Mas Ibrahim, harus setor ke atasan, maka pejabat-pejabat ini akan mencari sumber setoran. Nah, sumber setorannya biasanya juga berupa korupsi. Baik, Nah, Mas Zain. beberapa informasi, ya. Kalau tadi kan disampaikan soal klaster tadi ada suap, ada pemaksaan yang disampaikan meminta pemaksaan. Itu masuknya apa? Suap, gratifikasi atau pemerasan? Dan nanti klasifikasi hukumannya itu ancaman hukumannya bagaimana, Mas Den? Ya, nanti akan diklasifikasi oleh KPK. Masing-masing perbuatan memenuhi unsur yang mana. Ketika misalnya sekadar menawarkan kepada para pejabat di internal Kementerian Pertanian untuk menduduki jabatan tertentu dengan membayar sejumlah uang, tentu mungkin di situ bisa menggunakan pasal suap. Ada meeting of mind, kesamaan maksud antara pemberi dan penerima. Pemberi memberikan sejumlah uang dengan tujuan agar penerima uangnya itu meloloskan yang bersangkutan menjadi pejabat di internal Kementerian Pertanian. Atau yang kedua, jika tanpa ada maksud, tanpa ada meeting of mind, maka di situ adalah gratifikasi. Atau yang ketiga, jika tidak ada keinginan dari pemberi untuk memberikan, tetapi dipaksa oleh oknum-oknum, oleh pihak-pihak di dalam Kementerian Pertanian, maka itu masuk dalam kategori pemerasan. Nah, nanti itu juga sangat bervariasi dari sisi pidananya. Lebih Nah, berat yang yang saya mana, Mas justru Den? soroti adalah, ya, Lebih berat yang mana ancamannya? ya, tentu kalau dilihat dari masing-masing itu yang kategorinya sangat serius adalah suap dan pemerasan. Nah, yang paling bawah adalah dari sisi gratifikasi. Nah, Mas Ibrahim, saya justru ingin soroti bahwa korupsi ini saya percaya telah menimbulkan banyak korupsi-korupsi lain di internal Kementerian Pertanian. Kenapa, Mas Ibrahim? Karena untuk setor
untuk mengumpulkan uang, para pejabat ini juga melakukan korupsi dengan cara apa? Memanipulasi surat perjalanan dinas, memanipulasi anggaran-anggaran di internal satkernya. Juga tidak tertutup kemungkinan terkait dengan program pengadaan yang dilakukan di internal internal Kementerian Pertanian. Apakah program-program pengadaan yang terkait dengan alat pertanian mungkin, terkait dengan program-program pemerintah mungkin, sehingga di situ ini harus ditelusur oleh KPK. Korupsi ini pasti telah menimbulkan korupsi-korupsi yang lain. Kalau Semua sampai harus banyak dikupas secara sampai tingkat tuntas. bawah itu gimana untuk pengusutannya? Instrumennya saat ini KPK seperti apa? Apakah mumpuni untuk bisa menyasar sampai bawah? Ya, ini justru menjadi tantangan yang menarik buat KPK ya. Kenapa? Karena minimal dari sisi pejabatnya, eselon 2 ketika mereka mau menjabat, mereka diminta store. Maka KPK harus usut sampai sana setidak-tidaknya agar eselon-eselon 2 ini bisa diperiksa oleh KPK bagaimana proses ketika mereka dulu memperoleh jabatan. Ya, mereka apakah kemudian mengumpulkan uang dari para vendor apa namanya pengadaan barang dan jasa di internal Kementerian Pertanian atau mereka mengumpulkan dari berbagai pos-pos anggaran termasuk perjalanan dinas di internal Kementerian Pertanian, Mas Ibrahim. Oke, Nah, oke. ini harus dipetakan secara tuntas dan juga KPK jangan segan-segan juga untuk memproses semua pihak yang terlibat, tentu sesuai dengan apa porsi perbuatan dari Baik. masing-masing Mas Zen, pihak yang terlibat, Mas Ibrahim. soal kejelasan status hukum dari Mentan Yassin Limpo ini kapan sebaiknya KPK menyampaikan? Sesegera mungkin atau seperti apa untuk menghindari adanya spekulasi di luaran sana, Mas Zen? Di KPK ada satu kebiasaan baru di era kepemimpinan Pak Firly Bahuri, yaitu pengumuman tersangka dilakukan jika sudah dilakukan penahanan. Nah, sedangkan kita tahu kalau bicara soal misalnya Menteri Pertanian saat ini sedang berada di luar negeri, belum pulang ke Indonesia. Apakah benar Pak Menteri Pertanian yang menjadi tersangka atau tidak? Tentu nanti akan disampaikan oleh KPK melalui pengumuman resminya. Tetapi kita menjadi paham kenapa sampai sekarang belum diumumkan karena sangat mungkin pihak-pihak yang terkait dengan korupsi ini saat ini tidak berkedudukan di Indonesia sehingga belum dilakukan pengumuman. Nah, tentu saya berharap semua pihak yang sedang disidik oleh KPK saat ini bersikap kooperatif dan nantinya kalau memang yang menjadi tersangka misalnya adalah Menteri Pertanian, maka biasanya KPK akan melakukan penahanan baru melakukan pengumuman dan itu baru bisa dilakukan ketika Menteri Pertanian pulang ke Indonesia. Tetapi sekali lagi, apakah Menteri Pertanian yang menjadi tersangka atau bukan? Kita harus tunggu pengumuman resmi dari KPK, Mas Ibrahim. Baik, tapi kalau Anda lihat konstruksi proses hukum perkara yang tengah dibangun KPK seperti apa? Penggeledahan sudah dilakukan, ada uang juga yang disita di rumah dinas dan juga di ruang Mentan dan Sekjen di Kementan sudah digelar. Mas Zen. Ya, dari tahap penyelidikan itu KPK sudah pegang banyak banyak alat bukti, apalagi ketika sudah naik ke tahap penyidikan. KPK sudah yakin telah terjadi tindak pidana, sudah pegang alat bukti dan sudah tahu kira-kira siapa saja yang bertanggung jawab secara hukum. Nah, dari informasi awal kan kita juga sudah dapat informasi tentang pengumpulan uang yang diduga dilakukan oleh orang kepercayaan Mentan dan uniknya orang ini adalah orang bawaan. Dulunya bukan pegawai Kementerian Pertanian, yang bersangkutan dulunya adalah pegawai di salah satu daerah. Daerah tersebut juga merupakan daerah ketika dulu Mentan menjabat, kemudian dibawa. Jadi mengikuti eh, apa pejabatnya begitu ya. Kemudian diduga yang bersangkutan melakukan banyak gerak-gerik di internal Kementerian Pertanian dan diduga melakukan apa operasi-operasi Baik. pengumpulan dana untuk kepentingan Itu pribadi informasi dari sementara yang Anda peroleh ya, Mas Zen ya? betul, tentu Baik, informasi resmi baru bisa kita dapatkan ketika nanti konferensi pers pengumuman tersangka dan juga baik. akan kita lihat secara lengkap nanti keterangan pers dari KPK, Mas Ibrahim. Terima kasih Mas Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM telah menyampaikan insight-nya untuk proses hukum yang tengah berjalan di KPK saat ini. Terima kasih Mas Zain. Selamat sore.